di YouTube juga. Oh, oke. Oke. Halo, selamat malam teman-teman. Bersama saya Alim Hanif di sini kita mau melanjutkan pengenalan AI yang sebelumnya kita udah bahas ya, ada beberapa slide kemarin. Nah, mungkin mereview dari pembelajaran kita yang kemarin tentang AI. Ya, mungkin tadi juga udah disinggung juga di grup kan. Apa sih bedanya artificial intelligence sama machine learning? Nah, machine learning itu dia bagian dari AI sebenarnya. Dan deep learning itu dia bisa dibilang bagian dari machine learning. Nah, untuk hari ini kita mau coba demo buat coba pakai machine learning untuk memecahkan suatu masalah. Nah, ini aku udah coba cari masalahnya. Nah, ini aku cari masalahnya di kaggle.com. Ini biasa orang-orang data scientist atau yang suka belajar machine learning atau deep learning itu biasanya ke Kaggle di sini. Di Kaggle sendiri itu mungkin perkenalan dari Kaggle dulu ya. Kaggle sendiri itu dia uh, banyak sih di sini. Biasanya tuh banyak perusahaan-perusahaan atau komunitas-komunitas itu yang dia punya data banyak, dan datanya itu dia share gratis di sini. Atau mungkin dia bikin kompetisi di sini. Nah, nanti dari member-member di sini tuh bisa berpartisipasi di sini, terus nanti istilahnya bisa bagus-bagusan gitu. Apakah model siapa? Maksudnya mesin siapa yang lebih bagus gitu. Kita nyebutnya model sih, model siapa yang paling bagus gitu. Biasanya ada kayak ukurannya gitu, matrix biasanya, matrix apa yang dipakai, misal akurasi, presisi, atau recall. Nah, nanti kita juga akan bahas itu. Nah, kebetulan untuk mempercepat waktu pembahasan, ini aku udah carikan ini income classification. Nah, income classification ini apa? Ini tuh jadi ada datanya itu ada datanya itu ada informasi umur, ini kelas kelas pekerja, kayak ini private, apa self employee atau dan lain-lain, dan ada banyak lagi kolom-kolomnya. Nah, untuk detailnya kita bisa melihat di sini. Dan di sini juga ada kayak distribusinya gitu. Kalau misal teman-teman belajar statistik tuh pasti belajar kayak distribusi ini juga gitu. Nah, dari sini kan kita ada umur, ada hubungan relationship, apakah dia istri atau anak atau suami gitu. Terus ini race, terus ini gendernya, apakah dia laki-laki perempuan, terus dan lain. Ini waktu kerja per minggu. Nah, dari data-data ini di tepatnya di problem ini, di masalah ini, tujuannya kita bikin suatu mesin atau kita latih mesin kita atau kita bikin suatu model, dan di mana modelnya itu buat memprediksi berapa jumlah penghasilan dari setiap orang gitu, dengan memberikan apa namanya informasi-informasi yang tertera di sini gitu. Seperti ini ada native country. Nah, untuk klasifikasinya sendiri, mungkin kita bakal ini buat materi belajar ya. Untuk masalah klasifikasi sendiri itu cara kerjanya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya dataset yang kita punya tadi, nanti kita olah sedemikian rupa, nanti kita kasih ke model kita. Kita biarkan mesin kita seperti belajar gitu. Nah, dari pembelajaran itu nanti dia bakal bisa membedakan gitu. Misal setiap satu observasi data, apakah dia nanti masuk kategori A, kategori B, atau kategori lainnya gitu. Nah, untuk klasifikasi untuk metodenya sendiri, algoritma yang dipakai sendiri itu ada banyak buat klasifikasi, seperti ada regresi logistik, ini yang statistik sederhana ya. Terus ada juga yang sudah memakai ini random forest atau ini based on tree, apa namanya, seperti uh, cabang-cabang di suatu pohon gitu. Nah, modelnya tuh dari misal ini satu data kita, satu row data itu berarti misalnya satu orang, nah dia misal dia punya satu informasi apa gitu.
Nah, dari situ nanti dia bakal masuk ke suatu modelnya itu dia bakal yes or true gitu. Misal apakah di sini mungkin ini gender ya. Ini kan ada laki-laki dan perempuan gitu. Nah, nanti ini dia bakal bisa ngebedain apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau misal dia laki-laki, dia bakal ke kanan. Kalau misal dia perempuan, bakal ke kiri. Nah, nanti ada perhitungannya di setiap ini. Nah, kalau misal mau belajar lebih lanjut, itu ada matematikanya kompleks, tapi belajar matematika kan susah kan. Ya mungkin bisa dipelajarin sendiri gitu. Kali biar nggak terlalu pusing, kurang lebih itu seperti ini. Nah, dari masing-masing tree ini kita coba ini bikin tree lagi gitu, bikin tree lagi, bikin tree lagi, bikin tree lagi. Nah, karena banyak tree itu makanya kita namakan jadi forest atau hutan gitu, makanya random forest karena kita juga merandom apa namanya variabel-variabel yang dipakai di dalamnya gitu, maksudnya random urutannya gitu. Misal kalau yang di tree satu itu, misal yang paling atas itu gender, terus yang paling bawah mungkin marital status atau status perkawinan gitu. Mungkin di tree kedua kebalikan, marital status itu yang paling awal gitu. Nah, nanti kan ada perhitungannya, nanti di akhir dia bakal seperti dia bakal voting atau average gitu, rata-rata dari semua tree yang kita punya itu nanti hasilnya kayak gimana gitu. Nah, untuk jumlah tree yang ada di sini tuh kita nanti juga bisa tentuin kita mau pakai berapa tree gitu, mau pakai 10 tree, 100 tree, 1000 tree gitu. Justifikasinya ini mungkin bisa dikoreksi ya kalau salah ya. Semakin banyak tree-nya berarti modelnya semakin kompleks ya. Jadi dia bakal bisa belajar lebih banyak gitu. Oh, ini nanti saya keep aja. Mungkin kita coba dari data ini dulu ya. Nah, dari data ini kan ini ada datanya banyak nih. Maksudnya eh, kita bisa lihat ini. Terus di sini tuh ada kernels, sub kernels. Nah, di sini tuh ada ini, ada banyak orang yang dia tuh coba coba untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini gitu. Nah, ini mereka ada banyak banyak gitu. Kita coba ini random forest classifier. Dia yang bikin itu ini Prashad Banerjee. Nah, ini aku udah coba buka uh, codingannya. Nah, ini mungkin kita akan masuk lebih teknikal. Nah, ya meskipun meskipun ini tadi banyak matematikanya, cuman pada pada kenyataannya, pada implementasinya kita tetap pakai codingan buat melakukannya gitu. Nah, pertama kita import. Jadi kalau di ini kita pakai bahasanya bahasa Python ya. Nah, di Python itu udah banyak package-package yang benar-benar membantu gitu. Nah, dari package itu kita bisa pakai misalnya ini NumPy dan Pandas. Pandas itu buat data frame gitu. Terus ini Seaborn. Seaborn itu mirip sama Matplotlib. Ini dua-duanya mirip buat visualisasi data. Terus ini kita coba import datanya. Nah, datanya itu kurang lebih kayak gini. Misal umurnya sekian. Ini ada work class dan ada berapa ini occupation atau ini pekerjaannya apakah dia ini ada administrasi clerical, terus ada yang lain-lain, terus ada relationship-nya apakah dia not in family, apakah dia husband dan lain-lain, apakah dia wife. Ini race-nya mungkin ya ini cuma sekedar contoh aja. Terus ini ada gendernya ada laki-laki perempuan gitu. Nah, untuk tahapnya itu ada banyak. Eh, Tahapnya itu biasanya kalau kita mau olah data itu pertama ada ini EDA atau exploratory data analysis. Nah, setelah kita ini yang seperti saya kasih tahu kemarin ya di di sini. Nah, ini ada eksplorasi data analisis dan lain-lain. Nah, ini juga diterapkan juga di sini gitu. Ini ada EDA, terus ada feature engineering. Nah, dari variabel-variabel dari data-data itu nanti bakal ada semacam pengolahannya, preprocessing namanya. Nah, terus nanti baru kita modeling di sini, terus nanti kita coba lihat
visualisasi hasilnya, terus kita coba lihat apakah hasilnya bagus atau tidak gitu. Nah, di sini ini import datanya udah. Nah, di sini kita coba mengetahui lebih dalam tentang data yang kita mencoba kerjakan. Coba kita olah ini. Untuk shape-nya dataset ini dia panjang ke bawahnya sekitar dia sejumlah ini 32.000 data gitu. Terus panjang ke kanannya 15 kolom. Nah, ini kalau kurang lebih kalau dibuka di Excel bakal agak lama ya, data sebanyak ini. Ini contoh previewnya. Nah, ini di awal coba si autornya ini, si codernya ini dia coba mengganti nama kolomnya. Terus dilihat dulu summary dari datasetnya, apakah dia bentuknya apakah dia integer atau objek tuh biasanya string dan lain-lain gitu. Nah, dari sini ini dia menulis findingnya atau temuannya. Dia menulis we can see that dataset terdiri dari 9 karakter, 9 karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 6 numerical variable. 9 karakter variabel itu yang string tadi, terus yang numerical ini tadi yang bentuknya integer itu, yang numerik. Terus income is the target variable. Nah, income-nya yang ini itu jadi yang kita coba mau prediksi ke depannya gitu. Terus findingnya there is no missing value. Oh, ini kan tidak ada ini missing value. Jadi datanya komplit, tidak ada yang nol di sini. Ini tidak ada yang nol. Nol sama nol itu beda ya. Kalau nol itu dia artinya dia punya nilai, nilainya nol. Kalau nol dia nggak punya nilai gitu. Terus cek cek data tipenya, tipe datanya. Oh, ini dia udah ngecek. Terus dia coba lihat ini statistik dari datasetnya. Misal jumlahnya statistik deskriptif ini biasanya. Ini jumlahnya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, minimal, maksimalnya berapa. Ini mediannya. Terus ini yang 25%-nya berapa, 75%-nya berapa gitu. Ini biasanya dari statistik kita bisa tahu sih kayak misal persebaran datanya seperti apa gitu. Ada important point, kita coba lanjut aja. Ini cek missing value, apakah di data kita itu ada nulnya atau tidak gitu. Ini dia coba cek dan dia nggak ada nulnya. Terus ini buat jadi si codernya ini codernya ini dia membuat suatu fungsinya itu buat melakukan EDA secara cepat gitu. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Jadi ketika nanti ada dataset baru, kita masukkan ke fungsi ini, dia bakal langsung keluarin seperti ini. Ini sangat bermanfaat sih kalau misal males ngoding gitu. Tapi pengen tahu, oh ini gimana sih kayak persebaran datanya gitu. Ya, terus, nah datanya kan ada dua tipe kan, categorical sama yang continuous gitu. Ya, nah yang categorical itu biasanya kita harus buat kayak dummy data gitu. Jadi misal untuk kelas satu dummy variable kelas 1 untuk kelas 2 kita harus buat dummy-nya itu biasanya bisa teman-teman jumlahin di statistik sih biasanya. Mungkin kita skip aja di sini. Pokoknya dia membuat apa namanya dummy data. Nah terus ini income yang tadi yang mau kita prediksi, dia coba ngelihat apakah ada missing value di income-nya. Nah ternyata dia ini melihat unique value-nya berapa nilai gitu. Ternyata cuma ada 2 berarti tepat ya, di bawah 50.000 sama di atas 50.000 ini. Terus
Nah, ini dia coba visualisasikan datanya gitu. Nah, ini visualisasi dari frekuensi distribusi dari pendapatan gitu. Nah, dari datanya itu memang kebanyakan dari data tersebut orang-orang penghasilannya kurang dari 50.000. Dan yang 50.000 ke atas itu ada sekitar ini 24,1%. Ini penting ya buat tahu distribusi gitu. Terus ini si pembuatnya ini dia coba lihat ini frekuensi distribusi dari income-nya. Dan dia coba lebih dalam lagi, dia coba buat seperti yang ini tadi tapi berdasarkan gendernya di sini. Kalau ternyata yang laki-laki itu dia emang lebih berdasarkan data ya ini, dia lebih tinggi sih daripada perempuan, baik itu di sisi kiri atau di sisi kanan. Sisi kiri itu yang pendapatannya kurang dari 50.000 dan yang kanan yang lebih dari itu gitu. Oh, ini interpretasinya kita bisa melihat laki-laki membuat banyak uang, menghasilkan banyak uang daripada perempuan di dua kategori income itu tadi, penghasilan itu tadi. Nah, kalau tadi tentang gender, ini tentang race-nya, apakah dia white, black, dan lain-lainnya. Dia juga coba, ternyata emang yang white itu emang dia lebih tinggi gitu, dan blacknya itu segini, ASEAN Pasifik itu dan lain-lain gitu. Interpretasinya ini, kita dapat melihat kalau yang paling banyak tuh yang emang yang kulit putih gitu. Terus coba explore yang lain kayak work class dan lain-lain. Biasanya ini buat seperti justifikasinya nanti sih di akhir. Mengapa modelnya bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, ini kayak informasi-informasi EDA ini sangat penting sih. Sama mungkin kita skip ini distribusi berdasarkan ini pekerjaan gitu. Nah, ternyata yang paling tinggi ini kita bisa melihat exact managerial gitu. Terus yang kedua ini si craft repair sama mesin operator inspektor gitu. Nah, dari sini kita juga bisa tahu sih maksudnya pekerjaan apa sih yang paling tinggi, pekerjaan apa sih yang paling rendah gitu. Berdasarkan data ini. Terus ini coba lihat apa aja sih, maksudnya negara mana aja sih yang ada di data tersebut. Ini ada State Amerika, Kuba, dan lain-lain gitu. Terus kalau misal dilihat seperti ini kan, mungkin bisa dilihat visualisasinya. Oh, ini kita bisa lihat distribusi data tersebut berdasarkan negaranya gitu. Nah, ternyata emang paling banyak ada di Amerika sih datanya. Jadi data tersebut memang data bisa merepresentasikan negara Amerika. Mungkin kita bisa sebut seperti itu ya. Terus ini dia coba mengecek apakah ada missing value. Dia coba melakukannya lagi. Oh, ternyata world class itu dia ada missing value. Dan nah, yang seperti ini nanti bakal coba kita perbaikin di depan sih, di belakang. Terus coba cek cardinality-nya kategori itu. Ada berapa, terutama untuk categorical variable. Cardinality itu misal kayak ini, sex atau gender itu dia punya dua label, yaitu laki-laki perempuan. Berarti, kalau yang race ini kan tadi ada yang putih, hitam, terus ASEAN Pasifik, dan Islander, dan lain-lain. Nah, itu cardinality ini, kategori variable. Kita harus tahu sih, soalnya buat apa namanya, buat dummy data itu kan juga harus melihat ada berapa label gitu. Misal yang gender kan ada dua, berarti dia harus buat satu dummy data buat merepresentasikan salah satu dari labelnya, apakah itu laki-laki atau yang perempuan, itu terserah sih. Terus yang tadi kan kategori data, terus yang ini yang numerical data biasanya kita lihat distribusinya sih. Ini distribusi dari umur, dia skew ke oh, ini harusnya distribusi normal atau skew ke kanan ini. Oh, ini ada distribusi dari umur.
outlier. Coba kita skip lagi. Nah, yang ini juga ini juga menarik nih. Apa namanya? Visualize income, umur dan gendernya. Nah, ini income-nya kurang dari 50, yang kanan itu lebih dari 50, terus yang warna biru itu laki-laki, yang warna merah muda itu perempuan, terus ini ada ini umurnya. Jadi di satu gambar ini dia bisa memberikan 3 informasi ya. Informasi itu tadi, income, umur, sama gendernya itu tadi. Nah, dari sini kita bisa melihat sih ini namanya bar plot, box plot. Nah, dari box plot itu kita bisa lihat apakah ada outlier gitu di data tersebut. Outlier itu bisa bahasa Indonesia pencilan ya. Pencilan itu biasanya data-data yang ini yang kotor gitu. Misal misal distribusinya uh, misal kebanyakan orang itu makan jam 6 pagi. Nah, mungkin ada satu orang yang makan jam jam 10 gitu. Itu kan itu dapat kita kategorikan sebagai ini outlier atau pencilan. Jadi kayak yang paling beda gitu. Nah, ini juga ada pencilan-pencilan gitu. Nah, buat ngitung pencilan ini sebenarnya ada berapa cara sih. Nah, cara yang paling gampang itu biasa pakai ini box plot nih. Dari box plot itu terus ini bisa dihitung panjang kaki-kaki yang atas sama bawah itu. Kalau misal dia lebih dari itu berarti dia outlier gitu. Itu ada rumusnya juga sih. Ada di statistik tuh dipelajarin juga. Ukurnya kalau nggak salah 1,5 panjang dari si ini range-nya ini. Nah, kan ini ada berapa outlier ya. Nah, seharusnya outlier itu bisa 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 kita apakan sih ke depan gitu. Sebenarnya ada berapa metode sih antara si outlier itu kita biarkan atau outlier itu kita hapus datanya atau si outlier itu kita rubah nilainya itu menjadi ini rata dari data kita. Misal data kita rata-rata 10, outliernya misal nilainya 100. Nah, mungkin kita bisa rubah itu ke 10 gitu. Nah, di sini dia langsung menghitung ini korelasi. Jadi korelasi itu misal kita kan ada sekitar 14 variabel. Maaf, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variabel yang di sini ya. Nah, dari 6 variabel itu kita bisa lihat korelasinya dari misal umur itu korelasinya sama edukasi itu berapa gitu, berapa persen gitu. Ini kalau di Python dia sebenarnya ini ada rumus matematikanya yang lumayan susah gitu. Tapi kalau misal di Python dia udah ada orang baik yang membuat rumusnya dalam codingan, kita bisa tinggal pakai gitu. Tapi tentunya kita juga harus belajar sih, maksudnya bagaimana interpretasinya dan lain-lain gitu. Nah, di sini dia coba ngitung pakai pandas kan, df correlation style, dia dapatnya seperti ini. Ini interpretasinya. Kita dapat melihat kalau tidak ada korelasi yang kuat di data antar variabel yang kita punya gitu. Nah, untuk interpretasinya itu kalau misal dia korelasinya mendekati 1, itu korelasinya kuat. Kalau misal dia mendekati 0, berarti dia hampir tidak ada korelasi gitu. Nah, kalau di sini memang rata-rata mirip ya nilainya. 0,1, 0,07, 0,1. Ya mungkin no correlation gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita biasanya uh, orang itu membuat semacam visualisasi. Nah, ini visualisasi antara ini variabel-variabel itu tadi. Ini udah ada interpretasinya. Kita bisa melihat ini, langsung aja ke interpretasinya ya. Lihat umur sama FNLWGT positively skew positif. Kita lihat ini umur sama FL ini kan dia skew positif, skew ke kanan gitu. Dia modelnya yang bagian kiri lebih tinggi daripada di bagian lebih kanan ini juga kan.
Terus ada juga ini, variable education is negative skew. Sementara untuk hours per week, rata-rata jumlah jam kerja per minggu distribusinya normal. Yang edukasi edukasi dia skew negatif ya, skew ke kiri, yang kanan tuh dia lebih tinggi, yang kiri lebih pendek gitu. Ini sebenarnya kayak ada justifikasinya gitu sih kalau misalnya di statistik gitu. Mungkin bisa teman-teman bisa ekspor gitu nanti. Nah, sementara kalau yang hours per week itu dia distribusinya normal. Jadi antara kanan sama kiri itu dia istilahnya panjang mirip gitu. Terus ini there is axis with positive correlation between capital gain sama education. Jadi coba kita lihat capital gain sama education. Ini. Nah, dari sini itu ada ini korelasinya, dia ada korelasi linear positif gitu. Kalau misal kita lihat dari yang lain tuh data ini tuh ini apa namanya? Scatter plot. Scatter plot itu kalau misal dia ada garis lurus, nah itu berarti dia ada korelasi, tapi yang ada yang mirip-mirip pada garis lurus tuh ini capital gain sama education. Ini kita bisa lihat dari ini. Mungkin ini coba linear correlation. Nih, biasanya data-data yang ada korelasinya tuh ini korelasi positif nih kayak gini. Biasanya dia bisa bentuk garis lurus gitu. Kayak yang ini tadi, yang capital gain sama education norm. Nah, ini sebenarnya masih banyak sih IDA yang lain gitu buat kita tahu datanya seperti apa gitu. Nah, setelah kita tahu datanya seperti apa, nah kita coba ini pisahin. Kalau misal buat model itu datanya harus kita pisah antara training sama tes, seperti yang kemarin kita pernah bahas gitu. Nah, dari situ ini ada feature engineering seperti buat dummy data itu tadi. Terus nah ini encoding dari ini kan data kita kan tadi ada yang string bentuknya. Nah, dari string itu kita harus ubah ke bentuk angka kan. Nah, itu prosesnya encoding. Yang kemarin juga kita udah pernah bahas ini encoding. Nah, hasilnya seperti ini. Hasil yang udah di apa namanya? Encoding. Sama ini dummy data. Jadi WordPress kan dia ada banyak kan labelnya. Nah, masing-masing label itu dibuat dummy datanya. Nah, setelah itu ini feature scaling, baru proses modeling. Yang sebelumnya itu kan kita apa namanya, datanya kita bersihkan. Kalau yang ini setelah datanya bersih baru kita masuk ke machine learning modelnya gitu. Kita modelkan. Nah, ini ada yang namanya scikit-learn, sklearn. Nah, dari scikit-learn itu dia punya banyak fungsi buat machine learning. Machine learning itu banyak gitu. Algoritma-algoritma yang dibuat sama scikit-learn. Nah, kita tinggal panggil fungsinya ini random forest classifier. Nah, terus itu kita training. Setelah kita training, kita coba lihat berapa sih akurasinya gitu, berapa sih performa dari si model kita tadi. Ini kita coba pakai akurasi ya. Nah, ini di akurasinya 84%. 84%. Jadi ketika kita ada 10 data gitu kan. Dari 10 data itu kita coba tebak apakah dia penghasilannya lebih dari 50.000 atau kurang dari 50.000. Itu sekitar 8 data itu tebakan model kita itu benar gitu. Ya, justifikasinya kurang lebih seperti itu. Nah, kayak yang di awal tadi, random forest kan dia terdiri dari banyak ini kan, tree itu, pohon kan. Itu kita bisa setting juga berapa tree yang kita mau pakai gitu. Ini kita coba, yang tadi itu kita pakai 10 tree, yang ini pakai 100 tree. Tree itu pohon ya.
Nah, terus ini akurasinya ini 85%, sementara yang tadi itu 84%. Ini meskipun cuma beda 1%, tapi kalau misal datanya kita banyak gitu, misal satu juta atau 100 juta, 1% itu bakal ngaruh banget gitu. Makanya hitung-hitungan gitu kalau misal orang yang suka seperti ini. Nah, ini dia bilang kan ini interpretasinya. Dia dengan nambah si 100 stri itu tadi, akurasinya bertambah. Berarti benar kan yang tadi, kalau misal makin kompleks modelnya, dia bisa belajar lebih baik daripada model yang lebih sederhana gitu. Tapi ini nggak selalu berlaku seperti itu. Ada kalanya data kita itu cuma butuh model-model yang lebih simpel gitu. Nah, setelah itu ini kita coba visualisasi hasilnya. Ini mungkin langsung ke ini confusion matrix. Nah, dari tebakannya kan tadi ini aku udah coba copyin tebakannya gitu. Y-True itu data aslinya. Y-Predict itu dia prediksi dari mesin kita, apakah prediksinya benar atau salah gitu. Mungkin ini aku bisa bukain data aslinya. Ini data aslinya kayak gini. Nah, ini aku coba lihat tebakannya yang salah gitu. Tebakan si model yang salah sama si Y-True-nya. Ini ada sekitar 1.400 data gitu. Dari total data kita sekitar 9.700. Ini yang testing data ya. Nah, dari mungkin kita bisa lihat dari sini tebakan dari model kita itu ada 4 kemungkinan. Pertama, tebakannya itu benar. Terus kedua itu tebakannya salah. Terus yang ketiga itu mungkin tebakannya ini dia nebak A, tapi bisa bisa kita lihat ini apa namanya? Nah, saya juga agak lupa sih ini. Ini. Nah, jadi tebakannya itu positif. Tebakannya positif, tapi hasil hasil akhirnya itu ternyata dia negatif. Jadi dia namanya ini true negatif gitu. Terus ada juga kalau misal prediksinya salah, tapi data sebenarnya itu benar gitu. Jadi dia false negatif gitu. Jadi ada empat ini sih, ada 4 kelas ini. True positif, false negatif, false positif, true negatif gitu. True negatif itu kita nebak salah dan ternyata data data aslinya itu emang salah gitu. Nah, dari sini kita bisa hitung akurasinya, terus ada juga ini metrik-metrik lain kayak misal presisi, recall sama F1 gitu. Nah, dari sini ada rumusnya sih. Tinggal dihitung aja sih. Misal precision itu true positif dibagi sama true positif dan lain-lain. Nah, dari itu kita bisa 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 hitung ini true positif, true negatif dan lain-lain gitu. Nah, dari situ kita bisa buat ini presisinya sekitar segini. Dari model kita presisinya sekitar segini, recall-nya segini dan lain-lain gitu. Ini buat report aja sih biasanya apakah model kita bagus atau enggak gitu. Tentunya kalau misalnya model yang bagus itu presisinya tinggi, misal 98%, recall-nya juga tinggi, F1-nya tentunya juga tinggi gitu. Nah, dari sini kan model kita udah bagus nih, udah bisa ini presinya udah sekitar sini. Nah, mungkin untuk kedepannya model kita ini kita bisa deploy ke suatu sistem. Nah, dari sistem itu nanti ke dari sistem itu tadi ketika ada data baru nih, ada data orang. Nah, data data orangnya itu kan dia punya variabel-variabel yang tadi kayak misal umur, pekerjaannya apa dan lain-lain. Nah, dari itu masuk model kita itu bisa tahu apakah dia penghasilannya lebih dari 50.000 atau kurang dari 50.000 gitu. Jadi ini sebenarnya cuman demo sederhana ya gitu. Nah, demo demo sederhana dari ini mesin learning menggunakan metode ini random forest.
pakai random forest. Ini ada metode-metode lain gitu. Nah, ini baru machine learning. Kalau misal mau masuk ke deep learning itu dia udah basisnya itu udah pakai network gitu. Dan ini teman-teman bisa masukin ini, ada namanya hidden layer gitu. Hidden layer tuh ada istilahnya neuron-neuron perseptron gitu. Ya, dari sini nanti inputnya nilainya berapa, terus nanti dikalikan sama ini. Dan ini mungkin ke depan kita bisa bahas ini sih, deep learning pakai ini dari playgroundnya TensorFlow gitu. Oh maaf, kayaknya waktunya 8.35. Mungkin cukup sekian ya yang dari saya ya. Kalau misal ada yang mau ditanyakan tentang machine learning ini, boleh sih di sini. Baik, silahkan Begitu. kita pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Silahkan ditulis saja pertanyaannya. Oke, tadi sambil menunggu ya Mas, menarik kita lihat dari modelnya yang tadi Mas. Saya tertarik. Jadi AI itu juga tergantung bagaimana, machine learning itu tergantung pada model yang dibuat ya Mas. Kira-kira model yang tadi itu Mas Alim yang buat atau emang dari situ, dari apa, dari yang memang dari website terkait itu? Oh ya, yang ini tadi kan saya ambil dari Kaggle ya. Oh Problemnya iya. dari Kaggle, terus untuk codingan itu sendiri juga itu milik orang lain gitu. Jadi saya cuman coba ambil itu, terus coba share ke teman-teman gitu. Selama ini Mas Alim sendiri pernah bikin model buat machine learning dengan permasalahan tertentu nggak Oh Mas? iya, Bisa ada banyak sih yang pernah saya coba gitu. salah satunya. Mungkin kalau misal misal mau cek itu kayak misal klasifikasi yang lain, misal coba predik gender gitu, itu bisa gitu, atau predik masnya mau, misal mas datang ke suatu aplikasi apa gitu. Nah, itu kan ada data-datanya, itu kan ada juga kan, misal kayak HP-nya apa, terus tipenya apa, dan lain-lain. Itu kan bisa dapat. Nah, itu bisa kita prediksi sih. Maksudnya nanti ke depan dia bakal mau ngeklik apa gitu. Nah, Butuh data berapa banyak gitu Mas? kalau kalau yang pernah saya kerjakan, datanya banyak sih. Ya, Sampai jutaan kali ya. jutaan ya. Kalau Yang pernah ya, saya lihat untuk prediksi gambar ya, yang pernah saya lihat itu kan punya Instagram ya. Instagram itu kalau misalnya kita matiin, dia kan gambar kan Instagram, otomatis kan kita matiin gambarnya di ini, teman-teman bisa coba ya, di matiin browser gitu kan, dia bisa memprediksi ada berapa jumlah orang di dalam foto itu, mungkin genrenya juga bisa, sampai sekarang sudah bisa sampai genrenya, dan juga objek-objek apa yang di situ. Misalnya di foto ada 4 orang berdiri, terus di samping gawang misalnya. Instagram sudah bisa ini ya, bisa memprediksi itu gambarnya apa aja. Mungkin mungkin itu oh bisa ya ya, bisa mengklasifikasi model modeling yang bagus, bisa sampai seperti itu ya Mas yang ini. ya Dengan itu data itu yang besar juga gitu. sangat-sangat bisa. Nah, itu sangat-sangat bisa. Dan kalau untuk kasus-kasus seperti itu, datanya juga tidak terlalu banyak sih. Paling cuma 10 ribuan itu bisa. Oh, Dan itu cukup jatuhnya juga 10.000 bisa ternyata ya. kasih-kasih. Bagaimana, Mas? 10.000 data saja udah cukup ya buat sampai seperti itu ya. Luar biasa berarti. Eh, Tergantung case-nya juga sih sebenarnya. Tergantung kasusnya juga sih. Kalau misal kasusnya sederhana, mungkin data-data yang sekitar 10 ribu itu udah bisa gitu. Yang data dari Kaggle yang tadi yang kita coba kerjakan itu kan datanya sekitar 36 ribu. Itu
menurut saya juga sudah cukup sih buat model bagus gitu. Ini kalau terkait data pribadi ya Mas, ini saya agak terganggu ya. Mungkin dengan Facebook sih sebenarnya saya agak terganggunya. Mungkin waktu saya SMP, saya pernah upload foto saya di Facebook. Dan ketika saya kuliah, saya ikut suatu acara gitu ya. Anggaplah suatu acara dan di situ ada foto-foto saya. Facebook tiba-tiba mengirim notifikasi bahwa sebuah pertanyaan gitu kan, apakah Anda ada di sini gitu kan, dan dia tepat sekali mengenai wajah saya gitu. Jadi dia memprediksi orang yang dalam gambar tersebut adalah saya. Mungkin ini eh, ini sangat mungkin bisa dilakukankah dengan sedikit gambar yang saya ke Facebook mungkin 5-7 tahun yang lalu. Artinya datanya dikit Itu gitu. sangat 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 mungkin sih itu. Oh, Mas Mas Anggi ya. Mas Anggi pernah ini nggak pernah coba nge-tag salah satu foto dari Mas Anggi nggak? Misal muka Mas Anggi di tag gitu, pakai Oh, ya akun Mas Anggi gitu. oh berarti ini face recognition ya berarti ya teknologi yang dipakai apa Ya, gimana? mungkin dari satu satu foto aja yang di tag pakai data pakai pakai namanya Mas Anggi. Nah, itu kan udah jadi satu label gitu. Nah, dari satu label itu tinggal dicocokin aja sama foto-foto yang lain, tinggal disamain gitu. Dan nyamainnya kan tinggal ini, tinggal dalam satu akun yang sama. Misal Mas Anggi upload 100 foto gitu. Dari 100 foto itu kita coba ini generate kita cuman ambil wajah-wajahnya saja gitu. Nah, dari wajahnya itu nanti coba dicocokkan sama sama wajah yang tadi udah di tag sama Mas Anggi gitu. Nah, kalau misalnya itu mirip, berarti ya udah berarti tinggal direkomendasiin ke Mas Anggi. Dan itu sangat possible sih itu. Oh, baik baik. Oh ini ada satu pertanyaan dari Mas Ircam. Izin tanya, Oh sering iya. ditemui kalau uji akurasi model menggunakan real data itu menghasilkan akurasi yang masih bias. Nah, itu interpretasinya gimana ya kasusnya computer vision OCR? Silakan Mas Salim. Oh iya iya. Oh iya iya. Menghasilkan akurasi yang bias ya. Nah, itu sangat sangat sering terjadi sih. Nah, jadi gini, kita coba datanya kan banyak gitu. Terus kita coba ambil data, terus kita buat training. Nah, waktu training sama tesnya itu bagus kan hasilnya. Nah, waktu kita coba ke real data gitu ternyata malah bias gitu, malah akurasi dan lain-lainnya itu malah turun. Itu bisa sih. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri itu bakal coba ini cara sampling datanya gitu. Pertama, cara sampling datanya apakah sudah benar atau belum gitu. Kalau misal cara sampling, maksudnya cara samplingnya data yang kita ambil tuh harus bisa merepresentasikan dari real data kita gitu. Ya, ya misalkan gini, misalkan datanya ada 100 di real data kita itu ada misal ada 100 kategori apa gitu, barang gitu, misal. Nah, tapi ternyata di waktu kita sampel datanya itu kita cuma bisa ambil tiga, tiga, tiga barang atau apa gitu. Maksudnya 30%-nya gitu. Otomatis otomatis kan model kita tidak bisa melihat tujuh, tujuh barang yang lainnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi masalah sih, itu satu. Terus yang kedua, apakah kan tadi kan kita split training sama tes kan. Nah, waktu kita split training sama tes itu apakah cara splitnya itu udah bener atau belum gitu. Yang nah setelah kalau misal lebih lebih Halo Mas Salim, masih di sana? Baik, kita tunggu sebentar, masih berusaha masuk kembali Mas Salim.
Baik, ternyata sedang menghubungkan laptop dengan charger karena baterai habis. Kita tunggu sebentar, Mas Alim, untuk masuk kembali. Halo, halo. Baik, Mas, silakan dilanjutkan yang tadi. Oh iya ya, maaf maaf. Tadi laptopnya mati, lupa ngecas ya. Oh ya, itu pertama itu apa di tes waktu split training tesnya itu harus benar gitu. Nah, yang data tesnya itu harus sebaiknya itu tidak ada di data trainingnya gitu. Jadi datanya beda. Terus mungkin kita bisa tambahin satu data lagi namanya data biasanya bisa disebut validation test gitu. Nah, atau mungkin approach yang lebih komprehensif tuh lebih kompleks bisa pakai ini cross validation gitu. Cross validation itu dia bakal coba mungkin bisa cek deh cross validation gitu. Nah, kalau misal di cross validation tuh harusnya bisa merepresentasikan data yang ada di asli kita, real case-nya kita seharusnya. Nah, seharusnya kalau misalnya itu udah bisa merepresentasikan uh, data aslinya, otomatis kalau misalnya itu hasilnya jelek, ya kita berarti harus coba ini training model kita yang lebih bagus lagi, atau mungkin ganti arsitektur gitu. Nah, mungkin itu masalahnya ada di ini sih, split training testnya itu sih mungkin. Kalau misal di matriksnya itu bagus, tapi ternyata waktu di real datanya itu jelek, itu mungkin bisa di ini di bagian situnya, data testing. Terus Ini Mas, kalau ada tambahan lagi nih di chat. kalau Bisa. kasusnya menggunakan pre-trained model, diuji pada real data, akurasinya turun. Apakah bisa disimpulkan bahwa real data tidak match sama train data? Atau kata match itu ada istilah resminya? Oh ya, itu bisa bisa sih. Pre, pre-train model namanya pre-train model ya. Pre-train model kan dia udah di-train sebelumnya dengan data aslinya mereka gitu. Nah, biasanya kalau misal kita mau pakai pre-train model itu harus kita coba ini apa namanya? eh, sesuaikan gitu, sesuaikan sama data kita gitu. Soalnya kemungkinan bisa bisa saja datanya itu beda gitu. Eh, saya agak lupa istilahnya apa ya namanya. Pokok oh ini di fine tune. Coba fine tune. Biasanya kita harus fine tune dulu sih. Dari pre-train model itu kita fine tune ke data kita, terus kita coba ini coba tuning hyperparameternya lagi. Nah, dari fine tune itu harusnya bisa harusnya bisa cocok sama data kita gitu. Ya bisa disimpulkan bahwa real data tidak match sama train data. Ya itu bisa bisa disimpulkan seperti itu juga sih. Tidak cocok ya. Makanya harus di fine tune. Oh, tampaknya Mas Irsam Arji ini sudah jago ya mainan Ya, machine mungkin learning dan lain-lain. mungkin saya cukup tahu lah. Ini eh, termasuk kolega saya mungkin. Dia mungkin lagi penelitian, Mas, mungkin penelitian di AI. Betul, Mas Oh Irsam? ya. Hah? Belum jawab dia. Udah level ya mungkin. Oh ya. Ya tampaknya udah Oh, jago ya. penelitian di computer vision katanya. Nah, semoga lancar kok ininya penelitiannya. Ya Kita semoga doakan saja. lancar ya Mas. Nah, mungkin nanti bisa chat ke Mas Alim, boleh Mas? Oh Nanti boleh itu kan boleh. silakan di Telegram atau di minta WA aja Mas Irsam nanti kalau misalnya eh, mau konsultasi atau mungkin ke depannya mungkin bisa bekerja sama di apa di AI mungkin di bidang AI mungkin. Ya kolaborasi ya. Iya Ya boleh. mungkin cuman sekedar ini aja ya. Saya sendiri juga belum jago ya. Maksudnya saya sendiri juga masih belajar gitu. Tapi model yang Jadi dibuat kan udah banyak ya Mas ya. Jadi itu ya model-model dari internet banyak sih.
Nah, baik Ya Mas. kuncinya ini apa namanya, open mind buat lihat perubahan-perubahan yang ada gitu. Oh ya, Open mind sekaligus ya. sekaligus ini kita ngobrolin juga soal ini Mas, project yang Mas buat. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang mungkin tertarik buat ngembangin bersama juga. Kemarin kita sempat bahas ya Mas berdua mengenai project Instamap. Ya, masih ingat Mas? Oh Kita iya pernah iya ngobrolin iya. project Instamap. Bisa diceritain Mas Alim? Sebenarnya project Instamap itu jadi idenya adalah saya coba ambil data-data dari Instagram gitu. Istilahnya scraping gitu dari data itu, khususnya data-data yang ini sih memakai hashtag pariwisata gitu. Nah, dari post yang nanti didapat itu kita mau coba uh, kayak analisis, misal orang tuh kalau misal suka selfie di mana saja sih gitu, atau mungkin kalau misal di tempat ini, misal di tempat gunung gitu, orang tuh biasa foto apa sih gitu. Nah, terus nanti kita yang project yang saya kerjakan kemarin coba kita ini visualisasikan dalam bentuk sebuah peta gitu. Jadi nanti ada peta, ada titik-titiknya gitu. Uh, Misal di titiknya titik Surabaya gitu. Nah, di Surabaya itu nanti orang biasanya ngepost apa aja sih gitu. Nah, mungkin lebih jauhnya lagi sih, tapi ini belum belum terrealisasikan ya. Mungkin bisa lihat kayak statistiknya, misal uh, misal di Surabaya tuh orang suka makan apa gitu, suka foto makanan apa gitu, atau suka kemana gitu. Mungkin itu ke depan sih, cuman itu masih terbengkalai sih sekarang, belum Tapi lanjut kalau lagi. saya lihat kita pernah ngobrolin ya Mas, ini buat kedepannya ini saya rasa cukup bagus ya karena buat bisnis dan lain sebagainya itu butuh data-data itu Mas. Karena misal saya pengen bisnis apa nih, saya pengen memulai bisnis di suatu tempat gitu kan. Otomatis saya mau lihat dong animo masyarakat dari media sosial itu seperti apa. Nah, statistik dan Iya. penggambaran ini itu sangat dibutuhkan gitu, Mas. Ketika memang orang-orang di situ sukanya makanan dengan jenis seperti ini, maka saya bisa mulai bisnis di tempat-tempat tersebut gitu. Atau mungkin kan ini Iya. kan besar ya, Mas. Saya lihat Mas juga bikinnya itu lumayan besar, gak cuma di satu pulau atau satu tempat lokal saja. Maksudnya dalam segi ini, asalkan itu berbahasa Indonesia, berarti kan bisa. Jadi ketika ini mau ada perusahaan besar yang ingin investasi ke misalnya produk makanan gitu kan, bisa lihat mau mulainya di tempat mana aja, di Pulau Kalimantan tuh di kota mana aja, di Pulau Jawa di kota mana aja, itu kedepannya saya rasa prospek yang bagus gitu Mas. Saya rasa mungkin rekan-rekan di Iya. sini kalau ada tertarik untuk kita kembangkan bersama gitu kan, sambil mengisi waktu luang mungkin itu bagus ya Mas. IG-nya ada kan Mas? Iya. Kemarin kita sepertinya dulu pernah di-share ke saya IG-nya. Iya, ya, ya. Tapi untuk sekarang mungkin lagi saya pause dulu ya. Oh iya, di pause dulu ya Mas. Cuman itu ide Ya yang bagus mungkin Mas. ya, tujuannya bisa bisa seperti itu sih. Cuman ide awalnya itu tujuannya buat katalog. Jadi katalog pariwisata mungkin ya. Jadi kan kalau misal makanan kan kita ada tuh yang namanya saya lupa tuh. Ada website yang dia dia bikin banyak informasi tentang restoran-restoran itu menunya apa aja gitu yang paling, terus kayak ada ratingnya gitu. Nah, itu tujuannya seperti itu, jadi bikin katalog, tapi katalognya itu lebih ke katalog pariwisata gitu. Jadi dari katalog pariwisata itu nanti ketika ada orang yang mau coba explore tempat baru gitu, jadi orang bisa coba lihat dulu di Instamap itu tadi. Misal besok saya mau coba ini backpackeran ke misal Kalimantan gitu, coba lihat Kalimantan gitu ada apa aja gitu, bisa 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 tahu gitu medannya kayak gimana gitu. Oh Oh baik itu baik. Mas Irsa Marji ada seperti drone emprit kah Mas, Instagram menyediakan API untuk crawling atau belum ya? Seperti drone emprit kah? Dan kalau drone emprit kan dia lebih ke analisis data gitu kan. Kalau yang saya pernah baca baca di websitenya itu drone emprit kan kalau misalnya, terus drone emprit kan dia biasanya ini kan basisnya di Twitter kan. Dan dari Twitter itu kan dia bakal coba lihat orang tuh nge-tweet apa aja gitu.
Terus kayak misal kalau misal yang sekarang trendingnya A gitu. Nah sebenarnya yang trending A itu yang nge-tweet kemarin nge-tweet apa aja sih kemarin gitu. Itu beda sih. Itu kan kalau misal drone emprit kan tujuannya buat buat pembelajaran gitu ya. Buat apa namanya? Analisis gitu. Misal kayak hoax dan lain-lain gitu. Nah, kalau misal yang saya tadi itu untuk sekedar apa nih? Entertain, bukan entertain ya. Ya buat ini, buat guidance atau petunjuk petunjuk traveling gitu. Saya eh, saya sendiri juga kadang kalau misalnya mau kemana gitu kan harus cari dulu kan. Eh, maksudnya di tempat ini ada apa aja gitu. Nah itu dari pengalaman pribadi sih sebenarnya. Nah Instagram menyediakan API untuk crawling atau belum ya? Untuk Instagram sendiri sepertinya belum ada sih itu. Jadi emang masih lewat jalur ya jalur belakang kali ya bisa dibilang gitu. Ya maksud makanya itu juga kedepannya masih masih bingung sih apakah bisa dilanjutkan atau enggak. Apakah dia menyalahi hukum atau enggak itu sih yang penting sih. Ya tentunya kalau misal dia menyalahi hukum kan bakal susah buat berkembang gitu. Terus insight ya untuk memetakan pariwisata. Nah kurang lebih bisa seperti itu sih memetakan pariwisata gitu. Ya kurang lebih sih Mas Irsam. Baik, Mas. Gitu Mas Andi. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Untuk pertanyaan kita tutup, Mas. Kalau misalnya kita mau berdiskusi lagi mengenai ini, bisa kita lanjutkan di grup Orang Siber Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan. Mungkin untuk malam ini cukup drastis penurunannya karena minggu kemarin juga kita nggak melaksanakan webinar. Jadi yang biasanya 70 orang, hari ini 15 orang gitu, Mas. Oh Mungkin iya. kurang lah. Ya, ini kita promosinya kurang. Sekali lagi Ya, tapi saya ucapkan sangat terima kasih. apresiasi sih buat ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mas Alim serta teman-teman yang hadir. Semoga informasi yang diberikan, pengetahuan yang diberikan, sharing yang diberikan bisa bermanfaat. Semoga juga melalui platform ini muncul orang-orang yang mungkin bisa belajar lebih banyak mengenai AI. Ini bukan yang diberikan Mas Alim itu untuk menteri aja ya Mas ya. Bukan berarti semua hal itu sudah dijelaskan semua ya. Berarti buat rekan-rekan bisa nanti belajar lebih banyak lagi dari sumber-sumber yang sudah disampaikan oleh Mas Alim. Mas Alim silakan kalau ada tanggapan atau tambahan. Ya mungkin mau apresiasi aja ya ini malam minggu terus masih ada orang yang mau datang juga buat belajar ya. Bagus itu satu satu effort yang bagus sih, sangat apresiasi itu sih. Ya terima kasih juga sama teman-teman, sama kalau misalnya ada salah ya mohon maaf ya gitu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Kami tutup webinar pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian. Terima kasih juga Mas Dian atas hostnya yang luar biasa.